forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. 70 times 7. 70 times 7. We should forgive one another. Sisters and brothers loving each other, we should forgive one another. Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Lause Doni hari Minggu dalam ibadah sekolah minggu online ya. Pasti adik-adik sudah pakai baju yang rapi, yang sopan ya, sudah pada mandi semuanya. Sudah siapin Alkitab juga ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hari ini kami anak-anak sekolah minggu kembali lagi datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati ibadah kami, biarlah ibadah kami berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Mari kita berdiri semua, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Puji Tuhan akan dipimpin oleh Lause Erna. Silakan Lause Erna. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi dengan Lause Anna. Wah, pasti
hari ini adik-adik semua sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, seperti biasa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa. Adik-adik, sikap berdoa yang baik dan Lause akan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik semua pernah merasa sedih dan marah ketika ada teman atau seseorang yang berbuat nakal atau berbuat jahat kepada adik-adik? Ya, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita akan merasa sedih dan marah. Malah kadang kita rasanya ingin membalas perbuatan mereka. Tetapi, apakah adik-adik di sini tahu apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, seharusnya kita tidak boleh membalas perbuatan jahat. Tetapi seharusnya kita memaafkan dan mengampuninya. Sama seperti Allah telah mengampuni mereka. Walaupun memaafkan itu tidak mudah ya adik-adik. Nah, hari ini adik-adik akan mendengarkan cerita Alkitab, yaitu tentang mengampuni orang lain. Sama seperti Allah telah mengampuni mereka. Yesus berkata, "Ampunilah sesamamu." Cerita itu terdapat di dalam Alkitab, yaitu Kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Adik-adik, duduk yang baik dan siap mendengarkan ya. Suatu hari, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika saudaraku berbuat dosa kepadaku? Apakah aku harus mengampuninya sampai 7 kali?" Lalu Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Kita harus mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Yang artinya kita harus terus mengampuni. Agar murid-muridnya mengerti mengapa mereka harus terus mengampuni, maka Yesus menceritakan sebuah cerita kepada murid-muridnya. Nah, cerita dari Tuhan Yesus seperti ini adik-adik. Ada seorang raja yang kaya dan memiliki banyak hamba. Raja itu sering meminjami uang yang banyak kepada para hamba-hambanya. Suatu hari, raja memanggil salah seorang hambanya yang memiliki hutang yang sangat banyak kepada sang raja. Dan hamba itu tidak dapat membayar hutangnya kepada sang raja. Maka raja memerintahkan kepada hamba itu untuk menjual segala yang ia miliki, termasuk istri dan anaknya, agar hamba itu dapat membayar hutang-hutangnya kepada sang raja. Maka hamba itu merasa sangat sedih. Hamba itu berlutut dan memohon kepada sang raja,
Hamba itu berkata, "Tuanku Raja, sabarlah dahulu. Nanti aku akan melunasi hutangku kepadamu." Maka raja merasa kasihan kepada hamba itu. Raja itu lalu berkata, "Aku mengampunimu. Kamu tidak perlu lagi membayar semua hutang-hutangmu kepadaku. Maka sekarang kamu dapat pergi dengan bebas." Nah, adik-adik, tentu hamba itu merasa sangat senang ya adik-adik, karena raja itu telah membebaskan semua hutang-hutangnya. Tetapi ketika hamba itu pergi meninggalkan sang raja, dia tidak pulang ke rumahnya. Dia malah menemui temannya yang memiliki sedikit hutang kepadanya. Maka hamba itu menarik temannya dan berkata dengan keras, "Bayarlah hutangmu." Maka temannya itu merasa sedih dan memohon kepada hamba yang jahat itu. Temannya berkata, "Sabarlah dahulu, nanti suatu hari aku akan membayar hutangku kepadamu." Tetapi hamba yang jahat itu tidak mau mengampuni temannya dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada temannya itu. Hamba yang jahat itu melemparkan temannya ke dalam penjara. Maka teman-temannya yang lain yang melihat kejadian itu merasa sedih dan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada sang raja. Maka raja memanggil hamba itu dan berkata kepadanya, "Hai kamu hamba yang jahat, aku telah melunaskan semua hutangmu yang banyak kepadaku karena engkau telah memohonnya kepadaku. Tetapi sekarang engkau tidak mau menghapuskan hutang temanmu yang sedikit itu. Bukankah seharusnya kamu mengasihi temanmu sama seperti aku telah mengasihi kamu?" Maka adik-adik, sang raja marah dan memerintahkan hamba yang jahat itu untuk dimasukkan ke dalam penjara untuk dihukum. Nah, adik-adik, melalui cerita ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita mau mengampuni orang lain sama seperti Allah telah mengampuni kita. Adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Kitab Matius pasal 6 ayat 12. "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Nah, adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan bersama-sama ya. Adik-adik ikutin lause ya. Matius pasal 6 ayat 12. "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Nah, adik-adik, sekarang adik-adik akan memuji Tuhan lagi bersama Losa Erna. Tetap semangat memuji Tuhan ya adik-adik.
Adik-adik, seperti biasa, Lose akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik duduk yang baik dan siap menjawab pertanyaan Lose ya. Pertanyaan yang pertama. Berapa banyak hutang hamba yang jahat itu kepada sang raja? Benar. Hamba yang jahat itu memiliki hutang sejumlah besar uang sehingga hamba itu tidak dapat membayarnya kepada sang raja. Pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukan sang raja untuk menunjukkan kebaikannya kepada hambanya? Ya, raja itu menghapuskan semua hutang-hutang hambanya. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana seharusnya hamba itu memperlakukan temannya yang berhutang sedikit uang kepadanya? Benar. Seharusnya hamba itu juga menghapuskan hutang temannya yang sedikit itu seperti yang dilakukan oleh sang raja. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, karena Allah telah mengampuni kita, maka kita harus hidup saling mengampuni. Berterima kasihlah kepada Allah karena Ia telah mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mengampuni ya. Berharap kita bisa saling mengampuni ya. Nah, sebelum kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa saling mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih atas ajaran yang sudah Tuhan berikan buat kami, supaya kami mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami agar kami sehat-sehat selalu. Berkati juga orang tua kami, agar orang tua kami sehat-sehat selalu. Kita semua dijauhkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan, berkati juga lause-lause yang mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Ini doa kami mau tutup dalam nama Tuhan Yesus. Amin.